Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'tasimu bihi wa naltaju ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita masih melanjutkan bahasan surat An-Naba, ya, benar ya? Dan sampai pada ayat ke-31. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa mafaza, kemenangan. Hadaika, kebun-kebun, taman-taman. Wa a'naba, dan kurma dan anggur-anggur, pohon anggur. Wa kawa'iba, dan gadis-gadis remaja yang berisi atroba, yang sebaya-baya. Wa ka'san dihaqa, wa ka'san, dan gelas-gelas dihaqa yang berisi. La yasma'una fiha, mereka tidak mendengarkan di dalamnya. Laghwan, omong kosong. Wala kidzaba, dan pendustaan. Jazaa'am mir rabbika, pembalasan, balasan dari Rabbmu. Ata'an hisaba, pemberian tanpa batas. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kalau pada ayat sebelumnya Allah bicara tentang orang-orang kafir, tentang neraka jahanam dan penghuninya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengimbangi. Setelahnya bicara tentang surga dan penghuninya. Di sini Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa mafaza, kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Fauz artinya mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan kemenangan dalam kompetisi, itu namanya fauz. Mafaza, kemenangan. Jadi kemenangan hakiki adalah masuk surga. Kemenangan hakiki adalah masuk surga. Dan kemenangan hakiki hanyalah orang yang bertakwa. Maka semua kemenangan yang didapatkan oleh orang yang bukan bertakwa adalah kemenangan semu, sebuah tipuan. Dan kemenangan yang hakiki hanyalah didapatkan dengan jalan ketakwaan dan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka Allah katakan alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah.
Orang-orang kafir adalah orang-orang yang rugi. Entah dia sukses dalam dunia atau tidak, kata Allah mereka rugi. Humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi. Adapun orang yang bertakwa, apapun kondisinya dia di dunia, sebetulnya hakikatnya mereka orang yang menang. Dan isi daripada surga, hadaib, taman-taman. Hadikah itu taman yang ada pagar-pagarnya. Kalau enggak namanya bustan. Ya. Taman-taman dan buah-buahan. Di antara yang disebut sini adalah anggur. Karena nanti digunakan untuk minuman anggurnya itu. Baik. Dan di antara kenikmatan dan kemenangan itu adalah kawaib. Kawaib itu kaib, yaitu wanita yang berisi. Ya, saya nggak perlu nerangkan isinya apa. Kalau dalam tafsir full garagaan, tapi saya nggak usah ngomongin. Nanti jadi masalah. Kok begitu? Lihat begitu keinginannya orang. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu seleranya laki-laki. Maka Allah katakan wa kawaiba atroba. Atroba adalah yang sebaya-baya. Ibu-ibu pasti di hatinya itu berguncang ketika saya ngomong ini. Ustadz kok ya terlalu apa namanya? Terlalu apa? Terlalu apa istilahnya? Memihak laki-laki. Lah terus piye ayate ngono? Jawaban buat ibu-ibu gimana? Ibu-ibu ingin yang menjadi kawaib atau ibu-ibu yang mendapatkan kawaib? Pastilah yang menjadi kawaib lebih enak daripada yang dikasih kawaib. Ya, jadi ibu-ibu ini kawaib atroba, walaupun yang dimaksudkan di sini adalah bidadari. Ibu-ibu ada yang cemburu mengatakan, bilang sama suaminya, tolong kau tanda tangan di sini bahwa engkau tidak akan mengambil kawaib di akhirat kelak. Awas. Saya katakan insya Allah ibu-ibu nggak usah cemburu. Ibu-ibu lebih hebat daripada kawaib atroba. Karena apa? Kawaib atroba inna ansha'nahunna insya'a, diciptakan begitu saja. Jadi belum pernah sholat qiyamul lail, ngaji di joglo belum pernah. Adapun ibu-ibu yang ngaji di joglo pasti lebih bagus daripada kawaib atroba. Kok kelihatannya kurang tertarik? Buat dikit ngomong amin gitu loh, terlalu ya. Amin. Diwakili sama Wisnu aja ini. Yang lainnya agak kecut kelihatannya gitu. Terimalah, ini memang Allah Subhanahu wa taala yang ngasih ya. Baik, berikutnya adalah wa ka'san dihaqa. Ka'sun itu adalah gelas yang berisi, ya. Ka'sun itu biasanya gelas yang ada apa namanya? Ada telinganya itulah, ada pegangannya itu ka'san, ya. Wa ka'san dihaqa, biasanya piala ya, piala yang berisi. Isi apa? Saya tegaskan, isinya khamr. Ternyata khamr itu goda bener ya. Karena kata khamr itu dalam Quran penuh. Tapi mohon maaf loh. Kemudian ketika ngomong ini, kemudian jangan mikir kakak nyoba gitu ya. Siapa yang mencari khamr di dunia nggak dapat khamr akhirat? Oke, saya perlu menjelaskan khamr lagi. Khamr itu nikmatnya luar biasa. Maka dalam Al-Quran, hampir ayat-ayat Al-Quran ketika bicara minuman tidak pernah ketinggalan bicara tentang khamr. Cuma ditambah, mereka tidak akan mabuk. Mereka tidak pernah pusing. Berarti menunjukkan khamr di dunia ini ada pusingnya, ada mabuknya. Orang yang mabuk itu wajahnya gimana? Mohon maaf, kalau kita lihat orang mabuk seneng.
Penampilannya itu loh. Saya ingin tanya, orang yang mabuk itu ketika dalam kondisi pas mabuk, lihat temennya mabuk dan lihat foto dia ketika mabuk, kira-kira seneng nggak? Enggak. Orang mabuk itu kayak orang gila, bener nggak? Tapi kenapa kok orang tetap nekat? Ini yang perlu pertanyaan kan? Kenapa kok istiqomah dalam mabuknya? Karena menikmati. Kenikmatan walaupun di sampingnya gila. Tapi kenapa? Terus nekat. Padahal ancaman orang yang mabuk, apalagi mati mabuk, waduh berat itu. Sulit untuk masuk surga itu kalau orang matinya mabuk itu. Dan akan diberikan minuman kotoran yang keluar dari kemaluan ahli neraka, darah dan nanah itu ya. Iya, jangan pikir ya. Jadi kenapa? Karena orang di dunia ini yang dikejar adalah kesenangan semu. Kesenangan halusinasi yang ada dalam mabuk. Kesenangan mabuk itu nggak ada yang real. Adanya adalah bayangan. Ketika sedang mabuk, dia bayangin. Tapi aku juga nggak pernah mabuk. Tapi kira-kira gini, bener nggak ya? Jadi ketika orang mabuk itu fly gitu loh. Ya. Nanti tanyakan ya orang yang suka mabuk ya. Bener nggak omongan saya ya? Kalau salah tolong ini kan. Karena apa? Orang mabuk itu nggak akan kenyang. Walaupun puas minum enggak. Tetapi mabuk itu adalah perasaan bahwa dia fly, terbang. Dia seakan-akan menjadi raja. Seakan-akan pokoknya bayangannya dahsyat banget. Karena apa? Karena orang mabuk tidak pernah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dia cukup ditipu aja, pakai fly aja minum. Padahal antara mabuknya dengan akibatnya yang kayak orang gila seimbang nggak? Sebetulnya nggak seimbang, tapi bagi pelakunya seimbang. Buktinya dia mabuk terus. Ya, itulah kasihan karena mereka tidak pernah menikmati zikrullah. Lah, kenapa khamr kok dikasih orang beriman di akhirat kelak? Wa anharu min khamrin ladzati lish syaribin. Mereka mendapatkan khamr yang lezat bagi yang meminumnya di akhirat kelak. Nikmatnya ada, tapi nikmatnya udah real. Orang ahli surga kan kaya benar. Orang ahli surga nikmat benar. Orang ahli surga seperti raja. Orang ahli surga itu mendapatkan pasangan yang nikmat terus menerus. Maka halusinasi nggak usah dikasih, wong real kok. Jadi nikmatnya khamr di akhirat kelak nikmat real, tidak ada halusinasi. Maka tidak perlu mabuk lagi. Jadi khamr di akhirat kelak itu nikmatnya luar biasa. Kayak apa? Ya ora iso nyeritain loh. Bayangin sih bisa, tapi nyeritain nggak bisa. Ya. Ini waka sandihaqa. Maka apa? Allah mengatakan la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mereka dalam surga tidak pernah mendengarkan omongan lago, orang mabuk, wala kidzaba, dan tidak saling mendustakan. La yukadzibu ba'duhum ba'don, itu ya. Terus yang perlu kita renungi bersama adalah jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Hisaba dan hasaba yuhasibu hisaban. Ini nggak mungkin kecuali pakai tafsir. Kalau pakai pendekatan bahasa, yaitu balasan yang diperhitungkan. Kalau diperhitungkan berarti terbatas ya? Terbatas. Maka perlu penafsiran. Penafsirannya adalah hisaban itu diartikan kafian wafian. Balasan yang cukup puas, yang sempurna. Sebagaimana ungkapan ahsabtuhu fulana, ahsabtu fulana, a'taituhu ma yakfi hatta qala hasbi.
Jadi ini makna lain daripada hisab, hasaba yuhasibu adalah puas. Dari kata-kata ahsabtu fulanan a'taituhu ma yakfi. Aku berikan yang cukup hatta qala hasbi hasbi. Cukup. Jadi kalau orang itu mau memuaskan orang dikasih sambil cukup. Kalau makan biasanya siapa yang pernah makan dengan orang Arab? Apa ya kalau nggak salah ya? Pernah nggak, Pak? Dikasih terus hasbi pernah nggak? Cukup, jangan ditambah lagi. Nah itu artinya apa? Hisabah, pemberian sampai orang yang dikasih sudah nggak bisa nerima lagi. Cukup, udah puas banget, udah cukup. Itu ya. Ini makna yang relevan. Ya. Maka hisaban ata'an katsira, pemberian yang banyak. Ada yang mengatakan, ada yang menafsirkan ata'an hisaba, balasan sesuai sekadar dengan amalan mereka. Tapi saya kurang setuju ini karena apa? Sungguh balasan akhirat apakah seimbang dengan amalan seorang? Enggak. Kalau siksaan sesuai. Seberat apapun siksaan di neraka sangat sesuai dengan kekurangan ajaran orang kafir, benar enggak? Tetapi kalau balasan pahala sesuai jauh di atas amalan seseorang. Padahal ini juga diucapkan oleh ulama. Jadi saya katakan makna yang tepat atau hisabah, jangan pakai salah satu makna daripada kata hisab. Hasaba yuhasib, hisab perhitungan. Kalau pembalasan yang diperhitungkan ini salah. Jadi kalau orang mengartikan ayat ini pakai apa? Pakai linguistik, pakai pendekatan bahasa salah. Tetapi pakai linguistik yang lainnya, artinya jangan satu makna saja. Tetapi makna yang lain adalah yaitu apa? Pemberian sampai orang itu puas, mengatakan hasbi, cukup untukku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Apakah Bapak Ibu bisa membayangkan nikmatnya apa yang tadi disebutkan? Kalau belum, ini adalah global. Jadi istilahnya apa? Bagaimana nilai yang disebutkan itu ketika Allah yang mengatakan dunia seisinya tidak ada apa-apanya? Perhatikan, kemenangan kita di dunia nggak ada apa-apanya. Sehebat apapun, sekaya apapun, Allah mengatakan nggak ada apa-apanya. Tapi tiba-tiba Allah mengatakan orang beriman kemenangan yang nyata, kemenangan yang sempurna. Kok tiba-tiba ini gelitiknya akal saya ketika menafsirkan ayat ini bukan untuk meragukan, tapi bertanya-tanya, yaitu apa? Allah di sini menyebutkan apa? Kebun. Dan isinya kebun. Di antaranya kurma. Kemudian menyebutkan apa? Wanita. Dan menyebutkan apa? Minuman. Kira-kira Bapak Ibu, gelitik pikiran Bapak Ibu nggak? Kemenangannya apa? Yang mana? Gitu nggak kira-kira? Enggak. Iya atau enggak? Wong kita kok bener ya? Ora dijawab ngono ya, bangetan ngono. Itu gelitik saya. Maka ini perlu pemahaman yang lebih dalam lagi, betul? Coba bayangkan, kalau Allah mengatakan hal-hal ini sebuah kemenangan, padahal isi surga tidak itu saja. Artinya, sekecil apapun yang ada di surga, bagi orang yang tahu nilai surga dan nilai akhirat, kemenangan yang besar. Artinya apa? Jangan bicara tentang taman di dunia. Enggak, ini taman di surga. Yang isinya muda terus, gak pernah tua. Yang isinya sehat terus, gak pernah sakit. Yang isinya senang, pemberian terus menerus, dan tidak pernah berhenti. Yang kedua, apa yang Allah sebutkan di sini? Contohnya bidadari. Bidadari itu kalau meludah di dunia sepanjang tahun harum terus. Seluruh dunia harum terus.
Kira-kira makanannya apa yang ketika ludahnya bikin harum? Apa enggak kemenangan luar biasa itu? Cambuknya ahli neraka, cambuknya ahli surga, tempat cambuk ahli surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah, ketika Allah menyebutkan ini, hanya ingin mengatakan di surga banyak Zaid ini. Di antaranya ini itu kemenangan luar biasa. Satu aja itu sudah kemenangan luar biasa. Apalagi isinya semuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita baca ayat ini, jangan pakai logika manusia, tapi pakai runtutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu semuanya luasnya, isinya jauh lebih besar daripada dunia ini, bahkan tidak boleh dibandingkan apapun. Sehebat apapun kita nggak ada apa-apanya dibandingkan tadi yang disebutkan. Maka dikatakan apa? Ataan bisa seorang puas, Pak. Pemberian Allah itu di surga itu puas luar biasa. Silakan Bapak Ibu membayangkan keinginan ibu, obsesi ibu, obsesi bapak dunia ini. Di surga lebih daripada itu semuanya. Wong ahli surga itu sampai suruh ngangan-ngangan kok. Ayo angan. Ayo ngangan, terus ngangan. Semuanya diberikan yang lebih besar. Suruh ngangan lagi saya nggak bisa loh. Kalau kita nggak bisa ngangan karena memang nggak pernah punya ya. Jadi bapak-bapak bisa nggak ngangan? Kira-kira mobilnya kayak apa gitu? Kira-kira bisa nggak? Hah? Ima bapak orang zuhud sehingga nggak pernah bisa ngangan? Atau memang nggak gatul, memang hidupnya miskin gitu, kayak saya. Tapi bagi orang yang pinter ngangan, silakan ngangan aja, ngangan sampai mentok, nggak ada apa-apanya itu. Bagaimana juga? Kalau sampai angan-angan saja nggak bisa, dan pemberian jauh lebih besar daripada angan-angan, bagaimana realnya? Inilah yang perlu. Jadi ketika membahas surga itu harus imajinasinya harus kuat ya. Imajinasinya harus kuat. Maka bagi bapak-bapak yang istrinya cantik itu berterima kasihlah kepada Allah. Sedikit bisa bayangkan bidadari akhirat. Tapi kalau istrinya kurang cantik ya sabar aja. Kalau istrinya nggak cantik itu kira-kira gimana? Agak berat membayangkan bidadari itu agak berat. Tapi pahalanya besar. Karena apa? Omongnya sederhana. Nggak apa-apa Bu, ya Bu nggak cantik. Tapi akhir kan cantik ya gitu kan. Tapi kalau cantik, Masya Allah cantikmu di dunia. Apalagi cantiknya akhirat. Tapi dua-duanya positif kan? Positif kan? Sehingga nggak nyalain istrinya kan, sabar dikit Pak, di dunia aja. Nanti kalau aku wajahku berubah, tenang aja kan. Oke, ini surga. Berikutnya Allah mengatakan, Rabbis samawati wal ardi. Rabbis samawati wal ardi. Rabb langit dan bumi. Wa ma bainahuma ar-Rahman. Wa ma bainahuma, dan antara keduanya Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. La yamlikuna, mereka tidak memiliki minhu darinya khitaba, pembicaraan. Yauma yaqumur ruhu, pada hari roh itu berdiri, yaitu Jibril alaihissalam, wal malaikatu, dan malaikat-malaikat soffan, bersof-sof, berbaris-baris. La yatakallamuna, mereka tidak bicara, illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Wa qala, dan dia berkata sawaba, perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di sini kok majrur ya? Rabbis samawat. Padahal kalimat pertama kenapa enggak Robbu? Karena Rob ini penggantinya apa?
Jazaa'am mir rabbika. Ngerti? Bapak Ibu ngerti nahu dikit nggak? Hah? Ngerti? Jelas banget ya? Jelas atau jelas? Hah? Jelas? Alhamdulillah ternyata. Kan atau di sini ada sebelumnya. Apa? Jazaa'am mir rabbika, min rabbik. Kan gitu kan? Min dari rabbika. Min itu harfu jarrin. Huruf jar setelahnya pasti kasrah, benar nggak? Mir rabbika. Lah rabbika itu siapa gitu loh. Maka dijelaskan rabbika itu adalah rabbis samawati wal. Rabbmu itu yang bisa ngasih begitu besarnya itu adalah rabbis samawati wal, pemelihara, pemilik langit-langit dan bumi. Ini juga perlu imajinasi tinggi. Sangat mudah bagi Allah ngasih bidadari yang memuaskan ahli surga. Karena Allah yang menciptakan, memelihara langit dan bumi. Langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Dan apa yang diantara keduanya. Ini ketika Allah menyebutkan itu ingin menyindir atau ingin mengisyaratkan kebesaran tidak? Ketika Allah mengatakan pemelihara langit dan bumi, itu hanya informasi atau ingin mengisyaratkan keagungannya? Ingin mengisyaratkan keagungannya. Maka kita perlu membayangkan besarnya langit dan bumi gitu loh. Bisa bayangin nggak? Besarnya langit dan bumi. Banyak loh di video itu, potongan video itu tentang ketika orang di istananya kemudian naik akhirnya jadi kecil sampai nggak ada titiknya sama sekali. Pernah lihat tidak? Jadi segede apapun itu kalau orang ke atas itu kan jadi kecil kan? Semakin kecil. Lah bumi ini akan semakin kecil lagi. Matahari kelihatannya besar akan semakin kecil lagi. Dan sampai pada derajat di sana ada bintang-bintang yang besarnya jutaan kali dibandingkan matahari kita. Yang untuk ke sana diperlukan jutaan tahun perjalanan cahaya. Itu semuanya yang memelihara Allah, yang menciptakan Allah, yang mengatur Allah, yang memiliki Allah. Apa enggak agung? Agung besar. Maka kalau cuma ngasih Indonesia pada kita itu gampang. Mereka bangun silahkan, tapi untuk dikasih kepada kita lebih gampang Allah. Cuma ya pantas nggak kita dikasih Allah. Maka saya katakan kalau kita soleh itu semua kasihkan Allah kepada kita gampang banget. Dan Allah juga gampang ngasih kita yang lebih besar di akhirat kelak. Jadi Allah ingin mengatakan, wahai orang-orang beriman, fokuskan hati kalian kepada Allah. Kalau kita dapat Allah, perlu yang lainnya nggak? Wallahi, kalau kita mesra dengan Allah, nggak pernah kita merasa kesepian. Nggak perlu lagi cari teman. Oh, udah mesra dengan Allah. Kalau kita dilindungi oleh Allah, nggak perlu lagi lindungan selain Allah. Kalau kita dirahmati oleh Allah, nggak perlu lagi rahmat selain Allah. Tughnina amma siwa. Allahumma arhamni rahmatan min indika tughnina an rahmati siwa. Ya Allah, kasihkanlah aku rahmatmu yang memberikan kecukupan kepadaku sehingga aku nggak mengharapkan rahmat selain. Ini maksudnya. Carilah kemenangan dari Allah. Kalau Allah bersama kita, nggak perlu yang lain. Maka Ibnu Rajab mengatakan, mengisyaratkan ada orang ngadu sama temannya. Temannya soleh dan orangnya yang soleh. Tegurannya, ada apa dengan kekasihmu? Indah banget ya. Jadi dua orang yang berkasih sayang,
Yang satu ngadu sama temannya, aku kok kondisinya gini. Loh, ada apa kok dengan kekasihmu? Maksudnya siapa? Ada apa? Lah engkau tinggal doa dikit aja kasih kok. Tinggal engkau mengadukan padamu, dia mendekatkan kepadamu. Lah kok engkau cakap ke saya, ada apa kau dengan kasih? Ya, ini hasil ngaji ini kayak gini nih. Tidak lagi nyoblos yang partai kafir gara-gara cuma dijanjikan seragam pengajian sama di apa? Sama di tamasyakan naik 10 kelinci. Jadi gara-gara dikasih seragam itu kemudian nyoblosnya itu nggak jelas. Gitu pakai dalil, ngaji ya ngaji, nyoblos ya nyoblos mas. Nah kan gurumu satmu ini, ya guru, tapi nyoblos ya nyoblos gitu. Ya Allah. Itu tujuannya begitu gitu ya. Tujuannya itu kalau sudah gini nih, kalau nggak dapat proyek ya nggak perlu harus nyogok gitu ya. Ustaz, ini pengajian yang paling berat harus gini Ustaz. Iya, benar nggak? Ini jadi nggak usah nipu, nggak usah haram, karena cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Allah mengatakan, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Wa ma bainahuma ar-Rahman. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu, yang menguasai langit bumi itu adalah Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, yang lebih sayang kepada hambanya, melebihi sayang ibu kepada anaknya. Ketika hari itu, hari kiamat itu, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak bisa bicara dengan Allah. Artinya tidak mudah-mudah langsung ngomong sama Allah, nggak bisa. La yamlikuna minhu khitaba, kecuali diizinkan oleh Allah. La yamlikuna minhu khitaba, Muqatil mengatakan la yaqdirul khalqu ala ayyukallimur rabb illa bi'izni. Tidak ada yang bisa bicara kepada Allah kecuali dengan izinkan. Ada yang katakan khitaba tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Yaitu kapan? Yauma yaqumur ruh. Pada waktu ar-ruh, Jibril alaihissalam berdiri. Jibril itu malakun minal malaika ma khalaqallahu makhluqan a'dhamu minhu. Jadi roh ini bisa Jibril atau selain Jibril. Dikatakan malaikat yang paling agung. Semua malaikat ada softnya dengan temannya, dia sendirian jadi satu soft. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ar-ruh malakun a'dham minas samawati wa minal jibal. Malaikat yang jauh lebih besar daripada langit dan gunung. Ya. Ini kata beliau, kata Syekh Imam Baghawi, bertasbih setiap hari 12.000 tasbih. Ya, dan bersamanya malaikat-malaikat yauma yaqumur ruhu wal malaikat saffan, bersaf-saf. Subhanallah. Semua bersaf-saf. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi saksi siapa yang disiksa dan siapa yang diberikan rahmat. Oke. Bapak Ibu, inilah hari yang sangat penting. Biasanya orang itu butuh pengakuan orang lain, benar nggak? Kenapa kok ada waliman? Kenapa? Aku ingin melihat orang lain merasa senang dengan kesenanganku, sehingga aku tambah senang, benar gitu? Ya nggak? Kenapa ketika orang
wisuda kok bapak ibunya didatangkan. Dan semua datangkan karena saya ingin pengakuan, ingin keikutsertaan orang lain untuk bahagia denganku. Semuanya, pengukuhan guru besar, pemberian syarat, itu ingin orang banyak datang, semua merasa senang bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu itu tabiat manusia. Maka ketika Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya, semua malaikat yang agung semua didatangkan bersaf-saf untuk menyaksikan pemberian piala bagi hambanya yang beriman. Bapak gak enak ada yang disuruh baca oleh Allah di depan malaikatnya. Kemudian bacalah derajatmu di surga di akhir ayat yang kau baca. Jadi setiap hari berapa baca, berapa juz. Terus naik terus. Maka disinilah gak usahlah terlalu mengandalkan penilaian orang, apresiasi orang. Cukuplah apresiasi Allah di depan seluruh malaikat. Maka dalam hadis banyak, yubahi bikumul malaika. Allah membanggakan kalian di depan malaikat-malaikatnya. Jadi Allah itu membanggakan orang beriman di depan malaikat-malaikatnya ketika sedang ngaji. Dan nanti di akhirat kelak juga Allah ingin membanggakan orang-orang beriman di depan seluruh malaikatnya. Semua bersaf-saf. Masya Allah, luar biasa ya. Maka ada seorang hafid kecil, juara 1. Dia dibilang nih, nah besok baca Quran yang di depan presidennya. Dia nangis. Nah takut ya? Enggak. Kenapa kau nangis? Iya, aku itu bayangin bagaimana senangnya orang ketika bisa membaca Quran di depan presiden nomor 1 di negara itu. Lah aku bayangin gimana nanti aku baca di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak gak ingin baca Quran di depan Allah? Hah? Bener? Udah ngapalin belum? Udah boleh? Jadi bacaan ibu itu ketika dibaca sama di depan di depan Allah kira-kira pas nggak? Iya, kalau memang mau gitu ya diperbagusi bacanya, pakai tahsin, ngapalin mulai sekarang. Ini tapi nggak ngapalin. Ini tapi nggak tahsin. Itu namanya yo jujur nggak itu? Enggak. Jujur enggak? Ketika ngomong ini tapi nggak berusaha itu jujur nggak? Enggak. Ya untuk itu mulai sekarang ya. Ya. Itu ya itulah. Sudah tamat sih. Ya. Loh, kan saya ingin ibu bapak bahagia semuanya. Itu juga saya juga masih belajar, masih tahsin, masih ngapalin gitu ya. Ini kan sama-sama. Ya. Masa ustadznya bahagia sendiri kan gak enak kan? Ya. Masuk surga sendirian kan kesepian. Enak kan? Oh itu teman saya itu waktu ngaji itu kan enak gitu ngaji. Masuk surga rame-rame gitu kan. Nah, sehingga saya tawari begitu. Ya kayak kalau saya masuk surga lumayan. Kalau saya belum masuk surga kan minimal ada teman saya masuk surga. Itu tolong jawab, dia suruh ngasih syafaat saya kan minimal gitu kan. Iya, jadi ini penting. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna min khitaban yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun. Mereka tidak bisa bicara. Hatta malaikat pun tidak bisa bicara. Agungnya Allah, kebesaran Allah. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Wa qala sawaba, dan dia berkata perkataan yang benar. Apa sawaba?
La ilaha illallah. Kalimat shawaba di dunia haqqan, kalimat yang benar. Dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang hak, yang pasti datang. Itulah hari yang benar, kemenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Adapun selainnya adalah semu. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba. Faman syaa'a, bagi siapa yang menghendaki, ittakhadha ila rabbih, mengambil ke Rabbnya, ma'aba, kembali. Ibu bapak, ini mengingatkan, kembali itu berarti apa? Ke tempat asal mula. Jangan pernah bapak ibu merasa di dunia ini menetap. Jadi ketika ditanya menetapnya di mana, jawabannya apa? Bapak ibu menetapnya di mana? Jawabnya apa? Di Beratan. Enggak, jawabannya apa? Sementara di Beratan. Lah itu rumah sendiri atau bukan? Hanya dititipi Allah. Tapi kan atas nama Bapak iya. Loh kok sementara gimana? Lah memang nggak di dunia nggak ada yang menetap. Karena kita asal muasal kita itu sebenarnya surga. Allah menciptakan kita di surga dan kembali ke surga. Kita diciptakan Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri kembali kepada Allah, terutama transfer pahala kepada Allah. Harus kita setiap hari harus transfer. Harus ada sesuatu yang kita kirimkan kepada Allah. Jangan sampai semuanya dihabisin di dunia. Bapak Ibu, saya ingin tanya, orang sengaja meninggalkan Indonesia pergi ke Taiwan, di sana kerja, tapi kemudian kepencut dengan teman sana, kepencut dengan dengan tempat di sana, maka dia beli tempat di sana dengan habisnya duitnya dihabiskan. Padahal dia tahu akan kembali dunia. Ketika kembali dia nggak bisa bawa. Kira-kira orang kayak gini gimana? Ketika sampai di Indonesia kira-kira gimana? Ada sesuatu? Nggak bisa. Dia nggak mendapatkan sesuatu. Atau ada orang yang ingin pergi ke sini ke Jakarta sementara kemudian balik lagi ke Solo. Tiba-tiba capek mampir di Tegal, lihat hotel mewah, senang, maka semua duitnya dibelikan furniture ditaruh di hotel itu. Setelah itu dia pergi ke Jakarta, tertarik lagi, dibelikan di Jakarta lagi. Setelah itu pulang ke Solo nggak dapat apa-apa. Gila orang ini, benar nggak? Lah kita itu akan kembali kepada Allah, duitnya habiskan untuk dunia. Maka perlu kita kirim, dan kirim kepada Allah harus tepat alamat loh. Kalau nggak tepat alamat nanti repot nanti. Kayak contoh, ada orang Madura kerja di luar negeri, semua duitnya dikirimkan ke ke saudaranya, dibelikan apa? Mobil, tapi atas nama saudaranya bukan sama dia. Dibangun rumah, tapi atas nama saudaranya. Dia pulang, suami istri nggak diakui sama sekali, ini milik kami, atas nama kami. Terjadi nggak? Terjadi. Ada itu kasihan tuh mas itu bapak ibunya baru pulang, nggak punya apa-apa. Karena apa? Duitnya dikirimkan ke saudaranya, penipu, diambil semuanya. Itu keliru aja orang gitu. Lah kalau kita ngirim pahala ke akhirat, salah alamat, hilang nanti, nyesel nanti. Maka ikhlas dan ikhlas. Jangan sampai ngaji gara-gara apa kasum. Ngaji karena Allah. Apa kasum penyemangat aja? Ya. Ikhlas. Pertama kita kirimkan kepada Allah, bukan karena apresiasi orang, bukan karena Allah murni. Maka saya katakan Bapak Ibu, ayo kita sering merenung.
Kita punya amalan simpenan nggak? Nanti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada kita, apa aku sudah berikan kepada engkau seluruh potensi? Apa proyek khusus yang rahasia antara aku dan engkau? Apa kira-kira? Ini perlu kita pikirkan. Karena apa? Kita ingin kembali kepada Allah. Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'ab. Bagi yang bahagia, ngaji semacam ini mestinya kemudian menjadikan dirinya lebih soleh, lebih bisa banyak beramal soleh, terutama amal soleh rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tidak mengambil pelajaran, kata Allah, inna anzarnakum, sesungguhnya kami mengancam kalian, sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada kalian. Apa? Adzab qaribah, adab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari al-mar'u, setiap jiwa melihat ma qaddamat, apa yang dipersembahkan yadah, dua tangannya. Wa yaqulul kafir, orang kafir berkata, ya laitani, alangkah inginnya aku kuntu turoba, aku menjadi tanah dan debu. Pertama Allah memberikan peringatan adzab qaribah. Adzab qaribah itu ya bisa di dunia, bisa di akhirat. Walaupun yauma yanzurul mar'u, keterangannya berarti apa? Adzab yang dekat itu akhirat. Apa? Karena akhirat itu sebetulnya dekat. Dalam Islam itu dekat itu apa? Kullu atin qarib. Semua yang datang itu dekat. Betul? Betul nggak? Karena apa? Ketika sudah datang waktunya pasti terasa apa? Oh ya cepat amat, benar nggak? Kiamat itu pasti datang, maka kiamat itu dekat. Maka jangan ada keraguan. Artinya sudah nggak ada tempo lagi untuk persiapan. Bapak Ibu, kita harus memastikan diri kita siap mati. Karena sebetulnya untuk tahu akhirat tidak perlu nunggu kiamat. Ketika kita mati, disitulah kita lihat surga dan neraka. Maka nasihat untuk diri saya, kita harus pastikan. Kita harus pastikan. Mau istirahat, udah siap mati belum? Sudah siap bekalnya belum? Kalau enggak, maka persiapkan bekal kita untuk menghadap Allah. Karena akhirat itu qaribah. Adab akhirat itu qaribah dekat. Kapan itu? Yaitu hari kiamat. Di mana yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Semua orang pasti melihat apa yang dilakukan. Semua ya Bapak Ibu. Yang baik, yang buruk semua akan kelihatan. Akan dibuka foto-foto kita. Apalagi sekarang ada jejak digital. Kalau kita tahu sekarang digital, sekarang Allah sudah punya digital lama. Semua yang kita lakukan itu ada fotonya dari awal sampai akhir. Dan ketika itu Bapak Ibu, Allah akan menghisab dan mengkisos semua bentuk pidana. Jadi semua akan dikisos di depan Allah, termasuk binatang-binatang buas atau binatang-binatang yang bertanduk, yang gak bertanduk. Di dunia ini ada yang kambing bertanduk nyeruduk ke binatang yang gak bertanduk, sapi yang bertanduk nyeruduk sapi yang tidak, yang punya cakar, yang punya taring menggigit yang lemah. Di akhirat kelak dikisos oleh Allah, dibalik untuk melakukan pembalasan. Tapi setelah itu orang katakan kuni turoba, jadilah kalian debu. Nah, ketika orang kafir melihat binatang-binatang itu endingnya jadi debu, maka dia juga ingin kisos, tapi setelah itu debu, nggak ada surga dan neraka. Maka dia mengatakan setelah melihat dosanya, ya Allah, bahwa aku seperti kambing itu,
Aku dikisos, setelah itu jadi debu selesai. Tapi tidak lagi. Itu hanya khusus binatang. Ada manusia, di sana ada surga abadi dan neraka abadi. Inilah naba al-azim. Inilah berita yang besar yang harus kita pahami Bapak Ibu. Besar, maka perhatian kita sebesar Allah mengagungkan hari kiamat. Perhatian untuk membawa bekal pasti juga harus seimbang, selevel dengan besarnya dan bahaya, resiko ketika kita tidak membawa bekal. Kalau resikonya ringan sih nggak apa-apa. Ya nggak. Kalau Mekah nggak bawa air, tenang aja, masih ada sumur Zam-Zam. Tapi kalau nggak ada sumur Zam-Zam, mau nggak mau kita harus punya bekal yang cukup. Dan di akhirat kelak jauh lebih besar itu semuanya. Maka perhatian kita kepada hari akhirat harus lebih besar dan menjadi perhatian kita. Selamat ya kita di akhirat kelak. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon khairan kepada beliau Ustaz Dr. Mulia Ta'ala untuk menunjukkan kegiatan dari Ustaz Naba. Mudah-mudahan sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Bapak Ibu, sebelum kajian kita tutup, perlu saya sampaikan